wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Gazin selaku host atau pembawa acara pada podcast kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber kita. Dengan ini saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman, saya Adun Rahmadi, saya mahasiswa BK 2018. Nah, podcast kali ini judulnya Mudah Hanya Sekali. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada narasumber kita. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa sih arti mudah hanya sekali menurut kakak? Sebelum kita bahas pemuda ini, bicara pemuda sangat menarik karena yang pertama, saya lahir 28 Oktober, hari Sumpah Pemuda, jadi harus sangat muda sekali. Kemudian yang kedua, bicara tentang pemuda adalah bicara tentang bukan orang lain, tapi bicara kita sendiri. Kita adalah generasi Z, generasi yang mana 26% penduduk Indonesia adalah kita-kita ini. Generasi Z ini lahir pada yang mengatakan 1996 sampai dengan 2010. Jadi bicara pemuda itu adalah bicara tentang kita yang saat ini sebagai pemuda, generasi yang paling banyak dan paling banyak hangat dibicarakan saat ini. Kalau bicara mudah hanya sekali ini seperti lagunya Tulus, satu kali. Muda kecil sekali, muda sekali, kemudian tua satu kali. Artinya kita tidak akan mengulangi masa-masa ini. Dan sementara masa-masa ini adalah masa-masa emasnya kita dalam menjalani kehidupan. Masa-masa ini akan menentukan bagaimana kita nantinya, bagaimana kita setelah lewat dari masa-masa muda ini. Jadi pergunakanlah masa muda dengan sebaik-baiknya karena ini akan menentukan bagaimana kedepannya kita nanti. Oke, nah lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana memanfaatkan masa muda dengan baik? Kalau bicara memanfaatkan pastinya menggunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi saya suka nonton channelnya beberapa channel tentang self improvement yang paling saya suka itu seperti Sherly Anavita. Kalau Sherly Anavita itu mengatakan bagaimana memanfaatkan masa muda ini dengan baik. Yang pertama yaitu bagaimana kita menambah wawasan. Alhamdulillah kita sebagai mahasiswa, kita dulu di sini di bangku kuliah, kita bisa belajar hingga kita bisa menambah wawasan kita, baik melatih soft skill kita, hard skill, kemudian menambah kompetensi kita. Yang kedua yaitu bergaul dengan banyak orang. Kenapa penting untuk bergaul dengan banyak orang? Bergaul dengan banyak orang artinya kita memperluas relasi kita, karena tidak ditahu teman mana yang memberi pengaruh, orang mana yang memberi pengaruh, dan yang pastinya bergaul dengan banyak orang ini kita harus selektif. Orang yang bagaimana yang harus kita untuk teman bercerita, bergaul, itu orang-orang yang positif sehingga dapat mengembangkan diri kita juga. Kemudian yang saya katakan adalah menambah pengalaman dan kemampuan. Pengalaman dan kemampuan ini melatih skill kita, baik kita ikut dalam les musika atau kita minat bakat kita yang bisa kita latih seperti itu. Oke, langsung saja ke pertanyaan ketiga. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh generasi muda saat ini? Kalau tantangan, banyak sekali tantangan. Kalau bicara tantangan, apalagi ini Gen Z yang paling marak dan paling banyak dibicarakan. Yang pertama yang saya pahami adalah tentang konsep duri dalam daging. Nah, ini biasanya membahas terkait biasanya orang-orang di sekitaran kita itu banyak mengatakan hal-hal yang membuat kita down. Makanya ini adalah tantangan yang harus kita hadapi. Misalnya mengatakan, kamu kenapa tidak percaya diri, kamu kenapa melakukan ini itu, kemudian bisa tidak kamu. Intinya banyak orang yang mengatakan hal-hal yang membuat kita down, dan yang paling dapat kita rasakan itu biasanya orang-orang terdekat kita. Biasanya orang tua nanya kapan selesai kuliah, kemudian orang tua meremehkan, mau selesai tidak ini, seperti itu. Jadi orang-orang terdekat kita adalah cambukan buat kita, dan ini bisa menjadi sangat menjadi tantangan buat kita. Oke guys, tantangan itu jangan sampai membuat kita pantang menyerah. Kemudian ada lagi yaitu too much information. Artinya ini era digital, informasi itu sangat banyak dapat kita akses. Jadi kita perlu yang namanya critical thinking kita itu kita tingkatkan.
karena maraknya informasi, mudahnya informasi, akses segala hal itu mudah. Ini kalau kita tidak selektif, kalau kita mau tahu semuanya, kita mau pelajari semuanya, pasti kita tidak bisa fokus apa yang akan kita kejar. Nah, kemudian tantangan anak muda sekarang itu semakin dimanjakan dengan hal-hal yang sifatnya instan. Nah, karena kita lahir dengan teknologi yang sudah sangat berkembang, anak-anak sekarang itu lebih mager untuk melakukan banyak hal atau aktivitas yang memberatkan. Misalnya belajar lebih enak pakai smartphone, pakai apa, kemudian mau beli makan misalnya lebih enak langsung pesan, seperti itu. Kemudian malas dan baperan. Nah, kalau bicara anak Gen Z ini banyak dibicarakan tentang kesehatan mental. Anak-anak yang mudah insecure, anak-anak yang stoik, pragmatis, dan seperti itu. Artinya anak-anak yang Gen Z ini anak-anak baperan. Jadi ini adalah tantangan buat kita. Jangan sampai hal-hal seperti ini itu mempengaruhi bagaimana kondisi psikologis kita pemuda. Ya, kita nggak boleh baperan ya teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana cara mengatasi rasa tidak percaya diri pada masa muda? Bicara percaya diri ini bicara tentang bagaimana memotivasi diri supaya percaya diri. Yang pertama adalah bagaimana kita berpikir positif. Mindset ini adalah bagaimana kita berpikir, wah kita bisa ini. Nah, ini akan mensugesti kita. Oh, saya bisa ini untuk bicara depan umum. Nah, ini akan mensugesti kita untuk kita akan bicara depan umum, saya bisa. Tapi kalau mindsetnya kita negatif, saya kayaknya orangnya introvert, tidak pandai bicara depan umum, pasti itu akan membuat alam bawah sadar kita akan tidak usah belajar bagaimana bicara depan umum, jadi bisa tidak berani. Nah, itu adalah mindset yang salah. Makanya kita perlu untuk berpikir positif. Kemudian berhenti untuk membandingkan dengan orang lain. Jadi jadikan orang lain itu sebagai motivasi, bukan perbandingan. Maksudnya adalah ketika kita melihat orang lain kayak dia bisa, kok saya bisa, tapi itu jadikan sebagai motivasi. Kalau dia bisa, pasti saya juga bisa. Karena sama-sama kita makan nasi. Kemudian pola hidup yang sehat. Nah, ini banyak dibicarakan. Pola hidup yang sehat itu kayak ya tidur yang sesuai, kemudian olahraga, makan dengan pola yang baik. Pola hidup yang sehat ini akan mempengaruhi kondisi psikologis kita, utamanya kecemasan. Coba kalau teman-teman rasakan, misalnya teman-teman begadang, tidur larut malam, kemudian pagi bangun ke kampus ngantuk, pasti bawaannya begini, marah, begini, emosi, kan seperti itu. Artinya pola hidup yang sehat ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan emosionalnya kita. Oke, itu cara mengatasinya. Kita tuh harus berpikir positif, punya motivasi, dan pola asuh yang baik. Terus pertanyaan kelima, bagaimana pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental pada masa muda? Bagaimana menjaga kesehatan fisik dan mental di masa muda? Kalau menjaga kesehatan fisik dan mental ini seperti halnya tadi, supaya mentalnya kita baik, kita harus perlu melakukan hal-hal yang positif. Yang kalau untuk kesehatan fisik, yang pastinya kita perlu pola hidup yang sehat, yang pastinya olahraga. Kemudian untuk menjaga mental, bagaimana menjaga mental itu? Yang pastinya yang pertama berpikir yang positif. Kembali berpikir positif, karena ini adalah mindset. Mindset itu berpengaruh sekali terhadap bagaimana perilaku kita. Kemudian mengelola stres dengan baik, karena misalnya kita mahasiswa sekarang kan banyak tugas apa. Ini kalau kita tidak bisa mengelola stres dengan baik, pastinya akan down apa semua. Bahkan ada banyak kasus mahasiswa sampai bunuh diri dalam menyelesaikan tugas. Nah, ini adalah ketidakmampuan seseorang dalam mengelola stresnya. Kemudian menjaga hubungan baik dengan orang lain ini sangat penting. Kalau kita berbuat baik sama orang lain, pasti kita akan mendapatkan feedback yang baik. Kalau kita berperilaku buruk, pasti kita mendapat feedback yang buruk juga. Maka perlu untuk bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan orang lain. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keenam. Bagaimana cara menemukan passion atau minat pada masa muda? Untuk menemukan minat dan passion ini
tentunya untuk anak muda. Yang pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana kita mengenal diri kita. Bagaimana apa sih yang hal-hal yang saya lakukan membuat saya antusias, membuat saya senang, kemudian membuat saya bersemangat. Jadi itu adalah hal-hal yang menjadi minat dan bakatnya kita. Yang pastinya itu adalah hal-hal yang positif, jangan kepada hal-hal yang negatif. Yang pertama kita harus kenal dulu tentang diri kita. Dan kemudian bagaimana kita merefleksikan diri. Merefleksikan diri ini artinya kita coba merenungkan apa yang sudah kita lakukan, hal-hal yang sudah kita lewati, hal-hal yang kiranya berkesan dalam hidup kita. Nah ini akan membuat kita paham, oh seperti ini perjalanan yang sudah saya lakukan, kemudian saya harus seperti ini dan seperti itu. Ini berkaitan dengan self talk, bicara pada diri sendiri. Nah, self talk ini sangat penting untuk teman-teman bagaimana mengelola stres dan memahami diri sendiri. Kemudian diskusi dengan orang lain. Orang lain ini diskusi dengan misalnya teman-teman mau jadi pengajar. Teman-teman diskusi sama dosen kan, sama guru, Pak, kira-kira saya mau jadi pengajar, kira-kira bagaimana untuk bisa jadi seorang pengajar yang baik. Atau teman-teman cari tahu banyak informasi teman-teman bisa dapat entah di media sosial apapun untuk menjadi pengajar seperti ini, saya perlu ini dan ini. Itu cara menemukan minat kita itu kita harus mengetahui dulu diri kita sendiri dan berbicara pada diri sendiri. Nah, lanjut ke pertanyaan ke-7, bagaimana cara mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik pada masa muda? Bicara tentang mempersiapkan diri adalah teman-teman kalau hidup itu punya rules gitu. Pasti setiap orang punya 10 tahun ke depan saya harus punya ini, saya harus kerja ini, saya harus lakukan ini. Pasti setiap orang banyak yang seperti itu. Nah ini sangat perlu. Hidup harus ada visi. Nah, ada sebuah kata-kata yang saya tidak salah itu change yourself and change your future. Ubah dirimu, akan mengubah masa depanmu. Seperti itu. Mungkin yang sebelumnya kita kurang disiplin, kita berubah diri kita untuk lebih disiplin. Yang sebelumnya kita malas bangun pagi, kita ubah diri kita jadi lebih rajin bangun pagi. Yang sebelumnya kita cuma banyak main-main, kita ubah diri kita untuk jadi lebih serius. Nah, kemudian bagaimana kita disiplin dan konsisten terhadap perubahan yang akan kita lakukan. Saya pernah dengar kata-katanya Einstein. Kegilaan itu adalah kita ingin melakukan sesuatu, mendapat sesuatu, tapi tidak melakukan perubahan. Jadi jangan sampai teman-teman jadi orang gila atau dikatakan gila karena teman-teman berharap jadi orang yang hebat, tapi teman-teman tidak melakukan perubahan seperti itu. Maka perlu untuk kita melakukan perubahan dan kita konsisten terhadap apa yang kita berubah. Saya pernah dengar juga dari kata-kata Sally tentang mindset dan takdir. Bagaimana pola pikir itu akan mempengaruhi perilaku kita. Jadi perhatikan apa yang kita pikirkan karena itu akan keluar menjadi kata-kata. Kemudian perhatikan apa yang kita katakan, kemudian itu akan menjadi sebuah tindakan. Dan perhatikan perilaku kita. Tindakan yang sering kita lakukan itu akan menjadi habit atau kebiasaan. Nah, kebiasaan itu yang dinamakan dengan karakter. Karakter ini akan tertanam dalam diri kita. Demikianlah hal itu menjadi takdir. Makanya mindset akan berpengaruh sekali sama yang namanya takdir. Jadi untuk mempersiapkan masa muda kita perlu rules ya teman-teman. Nah, untuk pertanyaan terakhir, apa sih yang sekarang kakak persiapkan pada masa muda kakak sendiri untuk masa depan yang lebih baik? Nah, ini adalah bagaimana saya mempersiapkan mungkin berapa tahun ke depan, apa sih yang saya kerjakan. Saya sendiri mungkin saya kuliah di BK, tapi belum tentu saya punya rules adalah mengajar dan sebagainya. Yang pastinya setiap orang punya visi dan misinya sendiri-sendiri. Kalau ditanya apa sih visiku, tentunya banyak hal dan semoga saja tercapai. Nah, kemudian kenapa saya mungkin banyak melakukan ini dan itu, mungkin itu adalah bagaimana saya mempersiapkan untuk hal-hal yang akan saya lakukan ke depannya. Seperti itu. Kayak kenapa belajar
organisasi, NGO dan sebagainya. Oh, ini untuk melasah soft skill kita. Kemudian bagaimana kita menambah relasi kita dan bagaimana kita bisa paham berorganisasi seperti itu. Oke guys, itulah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kami sediakan. Itu juga pertanyaan penutup dan jawaban yang sangat menarik dan cukup bermanfaat dari Kak Agung. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sika. Mantap.